maupun secara online dimanapun berada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman. Sebelum saya membacakan pembelaan pribadi ini, izinkan saya mengaturkan permintaan maaf saya kepada ayahanda, ibunda, orang tua dan mertua saya tercinta. Untuk ayahanda saya tahu bagaimana ayahanda berharap kepada saya dan takdir harus seperti ini. Saya berharap ayahanda bisa ikhlas dan Allah segera memulihkan rasa kecewa di hati ayahanda. Kendati demikian, percayalah, saya masih berusaha untuk menjadi anak dan mantu yang bisa dibanggakan. Saya berjanji di masa yang akan datang, saya akan lebih berupaya lagi. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Semoga ayahanda berdua selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada saya. Untuk ibunda, orang tua dan mertua saya, wanita-wanita yang paling saya cintai di dunia ini, tempat surga saya terletak, pelindung hati saya. Ingatan saya terhadap cinta kasih ibunda berdua merupakan kekuatan bagi saya untuk bisa berdiri tegak, memasuki ruang sidang dan duduk di kursi ini. Tidak pernah sekalipun terbesit dalam pikiran saya bahwa ini akan terjadi dalam hidup saya. Setiap tetes air mata ibunda merupakan dukungan buat saya, walaupun menghancurkan hati saya juga di sisi yang lain. Kekuatan untuk saya bertahan dan tabah serta mengarahkan hati saya. Setiap saat saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga ibunda berdua dan memberikan kedamaian di hati. Saya tahu ibunda berupaya tegar setiap menonton di televisi, setiap kali membaca berita ataupun mendengar omongan. Tapi saya yakin ibunda berdua tetap selalu mendukung saya. Dan saya juga berserah diri kepada Allah dan saya yakin Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Saya hanya bekerja, bagi saya bekerja adalah ibadah, menjalankan ibadah dengan bekerja. Sebagai manusia juga saya menyadari kadang saya lemah, putus asa. Saya tidak habis berpikir mengapa saya menuai fitnah ketika saya dengan itikad baik bekerja. Saya hilang nalar mengapa saya menuai kebencian ketika saya selalu mengisi pikiran dengan hal baik. Saya buntu akal mengapa saya menuai keji ketika saya mencintai institusi ini dengan setiap tarikan nafas saya. Dalam setiap sujud, saya selalu mengingat cinta kasih ibunda yang tanpa syarat kepada saya. Saya menjadi tabah, ikhlas menerima takdir Allah dengan iman yang saya percaya. Ini adalah jalan Allah. Kepada istri saya tersayang dan keluarga, cinta sejati, teman hidup saya, penolong, penjaga kehormatan keluarga saya. Dengan kerendahan hati saya juga memohon maaf kepada istri saya, keluarga saya, anak istri, anak keluarga besar saya. Saya selalu mendoakan semuanya, terutama istri saya bisa menjadi wanita terkuat dan tetap memiliki kepercayaan. Meskipun perjalanan rumah tangga kita tidak mudah, tapi kita selalu dan pasti bisa melewati setiap masa sulit ini bersama. Kita sudah teruji dalam melewati masa terberat. Kita berkuat sehati menghadapinya bersama dalam kondisi apapun. Kepada keluarga besar dan institusi Polri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya. Saya tahu bagaimana perasaan kecewa. Saya mohon maaf kepada junior dan satu angkatan saya jika mengecewakan dan belum mampu menjadi teladan yang baik. Kepada masyarakat Indonesia
yang merasa terpukul dan kecewa dengan peristiwa ini, para pemimpin bangsa dan pemimpin institusi, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mohon saya dibukakan pintu maaf yang menyadari bahwa saya gagal mengatasi ketakutan saya. Saya salah karena telah membiarkan kekuatan yang tidak baik menekan mental saya dan mengancam menguasai akal sehat saya sehingga saya tidak bisa melangkah maksimal dan saya hanya bisa memilih diam pada saat itu. Kepada majelis hakim yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah mendorong saya, membimbing saya dengan pertanyaan membesarkan hati saya dalam sidang sehingga saya bisa memiliki keberanian. Kepada yang mulia Bapak Ahmad Suhel, Ketua Majelis, Bapak Juyanto, Wakil, Bapak Majelis Hakim Anggota 1 dan Majelis Hakim Anggota 2, Bapak Hendra Yuristiawan, Bapak telah menjadi teladan bagi saya di persidangan ini dari awal hingga saat ini, memberikan apresiasi buat kami dan telah memberikan pengabdian yang maksimal. Majelis hakim juga dengan kesungguhan memimpin persidangan, kadang hingga larut malam, menjaga konsentrasi dan konsistensi dalam menggali fakta, baik terhadap saksi maupun ahli yang hadir. Majelis hakim juga telah memberikan pertanyaan yang begitu jeli dan berbobot untuk mengungkap kebenaran, pola pikir yang progresif dengan mendukung pola progresif yang luar biasa menemukan keadilan, khususnya dalam penerapan Undang-Undang ITE. Kepada tim JPU dan penasihat hukum, saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah menunjukkan semangat profesional yang tinggi dalam upaya menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan memberikan apresiasi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan kepada saya sehingga mampu mengikuti proses sidang ini dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Nota pembelaan pribadi kami awali dari penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap kami sehingga menyebabkan dilema moral. Cerita yang disampaikan oleh pimpinan saat saya saat itu ditambah dengan apa yang saya lihat dari Bapak FS dan Ibu PC, menangis, sedih, jujur membuat perasaan saya yang timbul adalah rasa empati yang besar dari dalam diri saya kepada beliau. Saya seperti terkondisikan oleh rasa empati sehingga tidak ada pemikiran janggal saat itu. Terlebih dari tampilan raut muka Bapak FS dan Ibu PC sangat sedih dan terpukul oleh kejadian yang menimpa Ibu. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak FS yang tidak stabil dan rentan perubahan pribadi serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar menciptakan keadaan yang membuat saya tegang. Keadaan demikian yang muncul dalam setiap kontemplasi saya, antara logika, nurani, dan takut bercampur. Sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah atasan. Tidak semudah melontarkan pendapat. Kalau saja begini, jika saja begitu, mengapa tidak melakukan ini, mengapa tidak bersikap begitu. Budaya organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum, seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan akademi kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang seakan menjadi suatu nilai kepastian dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa.
Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton. Saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan, dan saya malah dihadapkan kepada Saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam, dan sebagai tindakan akomodatif serta mencari solusi, saya dan Baikuni menyiapkan rencana lainnya. Ketika saya tidak lagi, keberanian saya perlahan kemudian muncul, meskipun muncul sedikit, tapi semoga dapat dimaknai sebagai itikat baik, semoga dapat dihargai sebagai upaya yang berguna untuk mengungkap kebenaran. Nasihat orang tua yang selalu diingatkan kepada saya bahwa pimpinan adalah orang tua, guru, dan komandan yang selalu berupaya menjaga anak buah atau bawahan. Bahkan terkadang apa yang menjadi pikiran pimpinan seorang anggota atau bawahan belum tentu bisa memahami, tetapi saya diyakinkan bahwa itu merupakan hal yang baik untuk bawahan. Atau tidak akan mungkin seorang pimpinan menjerumuskan anggota. Oleh karena itu saya selalu berupaya memberikan kerja yang terbaik dan pikiran positif tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan saya. Figur seorang pimpinan bagi saya tidak hanya seorang komandan tapi juga orang tua. Dan ungkapan itu sangat tepat dan memang menjadi bawahan yang secara umum administrasi adalah mendukung kelancaran prosedur. Oleh karena itu dibedakan tugas, tanggung jawab, dan hak antara pelaksana dan pimpinannya. Kesalahan selalu ada di pundak pimpinan. Pimpinan seharusnya berperan melindungi, mengayomi anak buah, karena itu merupakan tanggung jawab pimpinan. Secara konkret tanggung jawab ini mewujud pada kondisi bahkan sampai di lingkungan Polri pun yang menikah itu akan mendapat amanah atau arahan dari seorang pimpinan kepada calon istri dan keluarga barunya.
karena merupakan tanggung jawab atasan hingga dalam membina keluarga bawah pun menjadi tanggung jawab atasan. Dan saya juga meyakini bahwa keamanan, keselamatan anggota atau anak buah itu juga seyogyanya menjadi tanggung jawab atasan. Anak buah harus didukung, dibela, dan dilindungi atasan jika ada masalah. Maka atasan langsung menjaga, mencari solusi, dan membimbing. Namun posisi saat itu, pimpinan saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang pimpinan, dan justru malah menarik saya dengan mengancam agar patuh. Selanjutnya bahkan menjadi marah karena saya berusaha untuk jujur, terlepas dari tarikan yang kemudian bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saya hanya berharap setelah tidak dibela, dijerumuskan, kini masih ada keadilan untuk saya di persidangan ini. Apakah adil jika semua pihak menyalahkan, memusuhi, memojokkan, atau mungkin memfitnah saya dengan kondisi yang tidak kuasa saya hindari? Apakah adil jika orang yang berupaya yang tidak bersedia menjamin keselamatan saya kemudian meminta banyak hal dari saya? Meminta saya bersikap ideal dalam kondisi tidak ada jaminan keselamatan fisik dan psikis. Dari berbagai pilihan sikap yang bisa saya tempuh itu dalam benak saya adalah sikap diam, adalah satu-satunya yang paling aman untuk saya, dan tindakan menyiapkan rencana lain adalah opsi terukur yang mungkin bisa saya lakukan. Dari kejadian ini saya mengambil hikmah bahwa menjadi seorang pimpinan bukan hanya tentang mengembang jabatan dan berkuasa, melainkan pimpinan harus bisa lebih bijak melihat apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang akan terjadi terhadap bawahan atau anggota. Dalam undang-undang, terutama dalam undang-undang administrasi pemerintahan juga terasa semangat bahwasannya bawahan itu harus dilindungi, karena perihal pengambilan keputusan serta strategi dalam bertindak itu adanya di pundak atasan. Kondisi budaya organisasi Polri yang sangat kental dengan budaya militer bisa mengakibatkan seorang bawahan akan lebih banyak menjalankan perintah dari atasan dengan tidak banyak berpikir. Birokrasi yang ada selama ini di dalam Polri juga, atau mungkin di dalam lembaga institusi lain yang membuat seorang bawahan tidak dapat serta-merta memberikan respon atau tanggapan menolak perintah pimpinan. Bahkan bisa terjadi seorang bawahan akan melaksanakan apa yang menjadi perintah atasan tanpa disadari benar atau salah. Terlebih adanya rasa takut, rasa patuh dan segan, serta perasaan lainnya yang juga berpengaruh terhadap tindakan anggota atas perintah komandan. Lingkungan Propam di Mabes Polri ini merupakan hal yang baru bagi saya. Saya melihat bahwa posisi saya di sini adalah pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Karena untuk hal kecil di lapangan pun saya terkadang harus meminta petunjuk dari pimpinan untuk langkah-langkah teknis. Ini berbeda jauh ketika menjadi pimpinan di wilayah. Oleh karena itu saya merubah pola dan mindset pikiran saya ketika saya berdinas di Propam Mabes. Saya merubah pikiran saya sebagai pelaksana, bukan pembuat atau pengambil kebijakan. Yang mulia Majelis Hakim, satu hal yang perlu saya sampaikan terkait pembelaan saya, bahwa sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan saya di Patsus, tanggal 8 Agustus 2002, saya tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Kegiatan yang saya laksanakan hanya berdasarkan perintah dari pimpinan, dan saya pribadi tidak pernah merasa ada kejanggalan sampai dengan saya menonton kopi CCTV di tanggal 13 Juli dini hari. Bahwa memang pada saat itu tidak ada pengetahuan tentang fakta sebenarnya, dan serta tidak ada pilihan selain menjalankan perintah dari Kadipropam yang sah saat itu menjabat. Jikapun saya merasa ada kejanggalan atau ketidaksesuaian dan oleh karena juga terdapat sedikit keberanian saya saat itu, saya merasakan adanya benturan logika nurani, khawatir, cemas, ragu, dan mungkin kepatuhan pada pimpinan dan institusi saya. Sehingga sikap diam adalah sikap yang saat itu menurut saya paling tepat untuk saya ambil. Apa yang telah saya lakukan dan saya sampaikan di muka persidangan saat ini adalah kondisi sesungguhnya yang saya alami dengan sebenar-benarnya. Dan fitnah yang telah diberikan kepada saya bahwa saya mengetahui
peristiwa di tanggal 8 Juli terus terang membuat saya sangat sedih. Seandainya pun saya sudah diberitahu dan sudah mengetahui dari saudara FS tentang peristiwa tersebut, mungkin saya tidak akan berani menjalankan perintah-perintah apapun dari saudara Agus Nurpatria maupun saudara Hendra Kurniawan. Dan satu hal yang saya kemudian pelajari, bahwa Tuhan berbuat dengan cara-cara yang tidak biasa dan di luar kemampuan berpikir atau nalar saya. Tapi saya yakini semuanya Tuhan selalu punya rencana indah dan terbaik untuk saya. Demikian nota pembelaan pribadi saya. Sedangkan selanjutnya untuk pembelaan dan penilaian yuridis sepenuhnya saya serahkan kepada tim penasihat hukum saya. Dan saya yakin apapun yang hakim putuskan selaku wakil Tuhan di dunia ini, itulah keputusan terbaik untuk saya. Terima kasih.